adalah mahasiswa S1 Farmasi Universitas Migreski. Di sini saya akan membahas tentang obat. Pertama-tama, harus kita ketahui apa yang dimaksud dengan obat. Obat adalah zat apapun yang menyebabkan perubahan fisiologi atau psikologi organisme saat dikonsumsi. Obat-obatan biasanya dibedakan dari makanan dan zat yang menyediakan nutrisi. Konsumsi obat dapat dilakukan melalui inhalasi, injeksi, merokok, ingesti, absorpsi melalui kulit, atau disolusi di bawah lidah. Obat jadi adalah obat yang sudah dalam bentuk siap pakai. Dibedakan antara obat generik dan obat merek dagang. Obat generik adalah obat jadi terdaftar yang menggunakan nama generik, yaitu nama obat internasional atau nama lazim yang sering dipakai. Penulisan obat generik menunjukkan yang pertama, nama generik lebih informatif daripada nama dagang. 2. Memberi kemudahan pemilihan produk. Ketiga, produk obat generik pada dasarnya lebih murah daripada produk nama dagang. Keempat, resep atau order dengan nama generik mempermudah substitusi produk yang sesuai. Kemudian, obat nama dagang adalah obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama pembuat atau yang dikuasakannya dan dijual dalam bungkus asli pabrik yang memproduksinya. Sedangkan obat palsu adalah obat jadi yang diproduksi oleh pabrik obat yang tidak terdaftar, atau obat yang tidak terdaftar, atau obat jadi yang kadarnya menyimpang 20% atau lebih dari persyaratan yang ditentukan. Adapun penggolongan obat menurut Permenkes nomor 917 adalah 1. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas adalah lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh, paracetamol. Kemudian kedua, obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras tetapi masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter dan disertai dengan tanda peringatan. Tanda khusus pada kemasan yang etiket obat bebas terbatas adalah lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh, CTM. Ketiga, obat keras dan psikotropika. Obat keras adalah obat yang hanya dapat dibeli di apotek dengan resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket adalah huruf K dalam lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh, asam mefenamat. Kemudian, obat psikotropika adalah obat keras baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Contoh, diazepam dan phenobarbital. 4. Obat narkotika. Obat narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Contohnya morfin dan petidin. Dalam farmakologi, obat adalah zat kimia. Biasanya struktur kimianya diketahui, yang
ketika diberikan pada organisme hidup akan menghasilkan efek biologis. Obat farmasi juga disebut medikasi atau obat dalam pemahaman masyarakat umum. Adalah zat kimia yang digunakan untuk mengobati, menyembuhkan, mencegah, atau mendiagnosis suatu penyakit atau untuk meningkatkan kesejahteraan. Secara tradisional, obat-obatan diperoleh melalui ekstraksi tumbuhan obat. Tetapi baru-baru ini juga melalui sintesis organik. Obat-obatan farmasi dapat digunakan dalam jangka waktu terbatas atau secara teratur untuk gangguan kronis. Obat-obatan farmasi atau medikasi sering dibagi menjadi beberapa kelompok. Pengelompokan obat dilakukan berdasarkan struktur kimia yang serupa, mekanisme aksi yang sama atau meningkat pada target biologis yang sama, dan yang digunakan untuk mengobati penyakit yang sama. Sistem klasifikasi kimiawi, terapeutik, anatomis termasuk sistem klasifikasi obat yang paling banyak digunakan, yang memberikan masing-masing obat kode ATC yang unik berupa kode alfanumerik yang menempatkan obat tersebut ke kelompok obat tertentu dalam sistem ATC. Sistem klasifikasi utama lainnya adalah sistem klasifikasi biofarmasi. Sistem ini mengelompokkan obat berdasarkan sifat kelarutan dan permeabilitasnya atau daya serapnya. Obat psikoaktif adalah zat kimia yang mempengaruhi fungsi sistem saraf pusat, mengubah persepsi, suasana hati, atau kesadaran. Obat-obatan ini dibagi menjadi beberapa kelompok berbeda seperti stimulan, depresan, antidepresan, ansiolitik, antipsikotik, dan halusinogen. Obat-obatan psikoaktif ini telah terbukti bermanfaat dalam mengobati berbagai kondisi medis termasuk gangguan mental di seluruh dunia. Obat-obatan yang paling banyak digunakan di dunia ini antaranya kafein, nikotin, dan alkohol yang juga dianggap sebagai obat rekreasi karena mereka digunakan untuk kesenangan dibandingkan untuk tujuan pengobatan. Penyalahgunaan beberapa obat psikoaktif dapat menyebabkan ketergantungan psikologis atau fisik. Perlu dicatat bahwa semua obat dapat memiliki efek samping. Penggunaan stimulan yang berlebihan dapat meningkatkan psikosis stimulan. Yang banyak obat rekreasional berstatus ilegal dan perjanjian internasional seperti Konvensi Tunggal tentang Narkotika dibuat untuk melarangnya. Sekian yang sempat saya bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.